Aku akan mencurahkan rohku bagimu. Aku melingkupi engkau di saat engkau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kuperintahkan. Aku mengatakan ini supaya engkau tahu bahwa aku hadir di setiap hari. Aku berbicara setiap hari. Jangan kau ragu, jangan kau bimbang. Apa yang lagi kau kerjakan, lihat. Nanti engkau akan lihat. Orang yang setiap hari atau setiap orang yang mau mendengar dan membaca kebenaran firman itu, berdampak firman itu tidak akan pernah kembali sia-sia, tetapi berdampak kepada kehidupan mereka, menguasai hidup mereka. Mereka dipulihkan, bahkan yang belum menerima keselamatan, mereka diselamatkan oleh pemberitaan firman Allah yang kudus dan maha besar. Allahku yang kudus, Yesus Kristus Tuhanku. Karena aku tahu Allahku melakukan di luar ekspektasi manusia, di luar logik manusia. Karena Tuhan melakukan sesuatu kalau yang sudah dilihat oleh mata, tentu tidak bagian dari kami. Tetapi justru yang belum kelihatan, justru yang belum nyata itulah yang kami capai. Karena Dia, Yesus, kami tidak lihat secara kasat mata datang ke dunia ini saat 2000 tahun lalu. Tetapi kami saat ini menerima kuasa Roh Kudus. Itulah pribadinya Yesus. Itulah pribadi Roh Kudus yang menggerakkan hati kami, yang menguasai hati kami, mengurapi kami, supaya kami menjadi berkenan kepada Roh Kudus. Kami menerima janji-janji keselamatan, janji-janji kemurahan dan anugerah yang daripada Tuhan. Diberkatilah setiap orang yang mendengar, diberkatilah setiap orang yang membaca, diberkatilah setiap yang membuka, supaya mereka diberkati oleh Tuhan, dipulihkan dan dijamah oleh Tuhan lewat pemberitaan daripada YouTube King Victoria. Haleluya, kami mengucap syukur. Begitu juga kami, Tuhan, supaya kami semakin, Tuhan, bukan hanya kami memberita, tapi kami berdampak, Tuhan. Apa yang kami beritakan itu mengubah semua hidup kami ini, supaya kami berdampak kepada orang siapapun, Tuhan, baik kepada istri, anak, pada suami, pada keluarga, semua berdampak hidup kami, supaya kami di saat memberitakan Injil kami tidak ditolak, karena kehidupan kami dibaharui oleh Kristus Yesus, diurapi, jamah Tuhan hamba-Mu yang mengerjakan itu dengan hikmat yang daripada Tuhan, dengan kuasa yang daripada Tuhan. Biarlah labasan labarabatakan nama tesikiri labasan lama. Urapan Allah turun atasmu, urapan Allah turun atasmu, urapan Roh Kudus turun atasmu, urapan Roh Kudus turun atasmu, supaya engkau bangkit menjadi saksi yang daripada Kristus Yesus. Urapan Roh Kudus turun atasmu, jamahan Roh Kudus terjadi padamu saat kau bekerja, saat keluar masukmu, ladangmu, usahamu, pembendaharaanmu diberkati oleh Kristus Yesus. Karena engkau dibawa naik dan tidak pernah turun, dibawa engkau jadi kepala dan bukan ekor, karena engkau akan dibuat menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Diberkati engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati anak-anakmu, diberkati usaha pekerjaanmu. Aku akan mengangkat semuanya untuk kemuliaan Raja yang mulia. Aku akan mengangkat usahamu ini menjadi naik, dan engkau akan mendapatkan berkat yang berlimpah, dan aku akan buka setingkat-tingkat langit. Bahkan aku sudah menyediakan suatu adonan, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Aku akan menyediakan segala sesuatu menjadi sempurna. Lakukanlah itu sesuai dengan rencanaku, lakukanlah itu sesuai dengan petunjukku. Aku menyediakan bakul-bakul, aku menyediakan buli-buli yang begitu luar biasa, karena engkau akan menikmati air sungai kehidupanku. Kau akan menikmati sukacitaku, kau menikmati bagaimana aku hidup di dalammu, bahkan kepenuhanku, supaya engkau penuh dengan kepenuhan yang dari Rajamu, Kristus Yesus Tuhanmu. Diberkati ladangmu. Di ladangmu itu adalah usaha yang kupercayakan. Ladangmu itu adalah di mana aku bilang, lakukan ini, kuperintahkan berbuat ini. Jangan kau lelah, tapi engkau harus kuat untuk melakukannya. Aku akan mencurahkan rohku bagimu.
Ku melingkupi engkau di saat engkau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kuperintahkan. Ini kata Roh Kudus, bukan. Dia mah hanya hamba yang kupakai untuk memberitakan Injil. Tetapi aku mengatakan ini supaya engkau tahu bahwa aku hadir di setiap hari. Aku berbicara setiap hari. Jangan kau ragu, jangan kau bimbang. Apa yang lagi kau kerjakan, lihat. Nanti kau akan lihat orang-orang yang berhasil menerima janji-janji keselamatan yang daripada Tuhan Allahmu lewat apa pekerjaan yang kuberikan kepadamu. Dan jangan kau lelah, tapi tetaplah engkau setia dan taat kepada Rajamu. Aku akan memberikan janjiku itu, memberikan segenap seluruh janjiku yang kujanjikan kepadamu. Kau akan melihat perbuatan Allahmu yang hebat, perbuatan Tuhanmu yang luar biasa. Dia tidak pernah gagal, dia tidak ingkar janji. Dia akan memenuhi segala apa yang dijanjikannya itu seturut kehendak dan waktu yang ditentukan. Karena waktuku sudah singkat, aku akan datang dan aku akan membaharui lebih lagi dan akan menepati semua janji yang kuberikan kepadamu. Diberkatilah engkau, diberkati anakmu Joy, diberkati anakmu Heno, diberkati istrimu. Jadilah engkau menjadi imam yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, kuasa daripada Yesus Kristus, sebuah hikmat daripada Bapa, supaya engkau mengerjakan sebagai kepala yang aku berikan engkau karunia untuk mengembalakan. Aku berikan tongkat Musa kepadamu, tetapi bukan seperti Musa engkau jadi penakut, tetapi engkau menjadi pemberani masuk kepada janji Tuhan, di mana engkau masuk ke Kanaan Tuhan, ke Kanaan yang di mana Tuhan sediakan apa yang kau perlukan, apa yang kau butuhkan, baik untuk pekerjaanmu, usahamu, baik untuk nanti untuk pelayananmu, kuberikan. Ingatlah, umurmu ini tidak seberapa. Ini masih dibilang dibilang ini bukan tua, tapi ini adalah yang permula supaya kematanganmu semakin matang melayani Tuhan. Ada banyak orang dalam pelayanan di proses kematangannya, tetapi engkau dalam kehidupan ini kau diproses untuk dimatangkan, didewasakan, supaya engkau nanti menanggapi segala persoalan, baik orang-orang yang dalam pergumulan, baik dalam kesusahan, engkau bisa menanggapinya, memberi solusi, memberi sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup mereka. Aku bilangkan kepadamu, yang ini berkatmu. Mengenai gak usahlah, itu tidak benar. Banyak orang kayak gitu ngomong doang. Tidak usah. Kan saya udah bilang, si itu benar itu. Duitnya sebentar lagi cair. Aku yang tahu berapa rekeningnya, berapa uangnya, berapa. Tidak benar itu. Gak usah tanggapin. Biarkan aja. Nanti berjalan sampai sebulan. Biarkan aja dia mendapatkan berkat dari orang lain. Itu bukan bagian. Itu benar ada uang. Itu yang aku katakan. Tapi kau bisa nanti menjadi berkat bagimu beserta suaminya. Cari yang lain. Nanti aku tunjukkan yang sesuai dengan kemauan suaminya. Aku akan membawa dia dan bersama denganmu. Kalau ini lepaskanlah. Tidak ada, ini udah bagian orang. Jangan diambil lagi yang tidak milikmu. Kasihan orang-orang yang sudah kuberkati. Mereka juga adalah anak-anakku juga. Gak usah, biarkan aja. Mengenai yang ibu itu berkatmu, saya kan udah bilang. Yang waktu itu kamu pas bertemu hari Sabtu. Terus saya bilang, oh ini berkatmu ini. Sama yang intercom. Dari intercom banyak nanti berkat. Dari intercom banyak. Memang disitulah pintu berkatmu kuberikan. Lihatlah kan, banyak yang menitip ke kamu, banyak yang memberikan ke kamu. Karena apa? Barangnya sudah mulai tidak ada. Jadi kuberikan yang baru supaya berkatmu. Itu berkatmu itu yang baru itu. Belum tentu dari akan datang ada orang yang mau. Jadi nggak usah takut, ya. Banyak berkatmu dari itu. Mengenai si Peli, rekan kerjamu itu kan. Bagian berkat yang kukirim sama Supardi itu benar itu. Lihatlah, itu bagian. Nanti akan kuproses cepat mengenai ini. Kan saya sudah bilang, 3 bulan ke depan akan kau lihat secepat mungkin dikerjakan oleh Tuhan Allahmu pekerjaan ini.
mengenai itu. Kan si Didik pun sudah berkatmu itu, berjalan dengan baik nanti itu. Damai semuanya. Kau mendapatkan sampai tanggal 8 berkatmu. Ada tanah lagi di Cilodong itu, berkatmu itu. Ingat itu. Siapapun yang akan apa itu nanti, itu berkatmu itu. Berkatmu itu berkat. Ada lagi nanti, ada lagi macam-macam. Itu berkatmu. Banyak berkatmu nanti. Sampai kau pulang pun masih banyak berkatmu. Kan saya udah bilang, sebentar lagi kau mendapatkan kendaraan toh. Yang kujanjikan kan. Kasihan juga ya, nanti udah bertahun-tahun ada kendaraan, tak kunjung-kunjung, tiap tahun berubah. Itulah pengujian supaya kau dimurnikan. Bagaimana enak engkau berharap, berpengharapan yang penuh kepada Tuhan. Sekali bukan berarti janji tidak ditepatin, tapi bagaimana manusia, orang-orang yang dipilih dan dikasihi Tuhan itu, bagaimana dia dimurnikan. Bagaikan, apakah engkau bisa berbantah kepada yang membuat engkau? Enggak kan? Seorang tukang periuk, bagaimana tanah liat itu diolah sedemikian rupa, dibagusin sedemikian rupa, dibakar sedemikian rupa, kan hasilnya menjadi luar biasa. Karena apa? Tuhan mau engkau dimurnikan, Rajamu mau kau dimurnikan, dikuduskan, supaya apa? Nilai dalam dunia ini katanya seperti nilai jualmu, tapi kalau dalam Tuhan supaya engkau semakin sempurna, supaya engkau semakin serupa dengan Kristus, supaya engkau semakin luar biasa seperti yang Tuhan mau dalam hidupmu, supaya engkau semakin indah di dalam Kristus, supaya engkau semakin di mana engkau menjadi taat oleh karena Tuhan yang membuat engkau di dalam ketaatan itu, sampai kau mencapai di mana Tuhan juga Yesus Kristus taat kepada Bapa untuk memberikan hidupnya, mengosongkan seluruh kemegahannya, mengosongkan seluruh identitasnya, bahkan seluruh apa yang dimiliki, kehormatan, kemuliaan, kemahakuasaan dia miliki, tapi dia kosongkan itu sebagai rupa manusia, supaya manusia itu sendiri mau melakukan, apalagi orang yang dipilih dan dikhususkan untuk menderita seperti itu, tentunya semakin dibuat, dipoles dari ujung rambut, harus semakin sempurna, semakin luar biasa. Makanya belajar dari Tuhan Yesus, belajar tentang firman Tuhan, kau pun akan sempurna. Engkau tidak akan bisa berubah, engkau tidak akan bisa seperti Tuhan Yesus Kristus Allahmu kalau kau tidak hidup di dalam firman, kalau tidak firman itu menguasai hidupmu. Makanya jangan lewatkan firman itu satu hari sehari pun, sedetik pun untuk engkau dikuasai firman. Karena apa? Dengan firman yang hidup itu bukan nilai kertas, tidak. Itu adalah suatu kemurnian firman Allah. Bahkan firman yang hidup itu menguasai hidupmu, itulah menjadi mengubah engkau dari dalam. Dari luar pelan-pelan engkau akan berubah. Dari dalam engkau semakin bercahaya, semakin terang kemuliaan Kristus itu menyinari kepada, berdampak keluar. Karena di dalam sudah ada kuasa Roh Kudus yang membasuh, yang menyucikan hati-hati yang luka, kecewa, amarah, pelan-pelan dikikis oleh Tuhan, dirubahkan oleh Tuhan, sehingga engkau apapun gelombang kehidupan, engkau tetap tenang. Seperti yang dibilangnya itu, aku udah tenang kok, aku udah bilang serahin nama Tuhan permasalahan yang di kampung itu. Aku kemarin itu saya masih marah sekali untuk menangkap itu. Sekarang saya tidak akan marah, tidak akan kupikirkan tentang yang tidak baik, tetapi saya pikirkan tentang yang baik. Bagaimana Tuhan bekerja dengan caranya sendiri. Baru kau lihat nanti. Kan artinya mereka menggali kuburannya sendiri, artinya mereka masuk ke perangkap mereka sendiri. Artinya mereka akan terjerumus dengan apa yang mereka lakukan. Mereka, apa yang mereka gali itu, mereka masuk ke situ, terkurung oleh karena pekerjaan, oleh ulah mereka sendiri. Baru mereka nanti sadar, ternyata apa yang aku kerjakan ini adalah tidak benar. Masalah rumahnya itu nggak usah ungkit-ungkit lagi, biarkan aja, supaya Tuhan yang mengerjakan. Nggak usah ungkit-ungkit, nggak usah ungkit-ungkit, nggak usah usir, supaya engkau mendapatkan rumah. Tidak perlu, biarkan cara Tuhan yang mengusir mereka.
cara Tuhan yang mengeluarkan mereka dari kehidupan kalian, supaya Tuhan bisa bertindak. Karena apa? Kalau kalian bertindak itu dengan kesalahan, dan kesalahan akan terjadi nanti. Tapi kalau Tuhan yang bertindak, melakukan sesuatu yang sudah dikatakannya itu, ya itulah menjadi ganjaran apa yang mereka berbuat. Ganjaran itu harus mereka terima, karena mereka, adikmu pun sudah menerima ganjaran apa yang dilakukan. Dia harus membayar berapa kali lipat yang mereka terima. Tentu ini adalah pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Saya nggak mau engkau seperti itu, tapi saya mau engkau hati-hati dalam bertindak, hati-hati berteman, hati-hati berbicara, supaya hikmat Tuhan yang keluar dari hidupmu mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan. Apalagi yang kau tanya mengenai apa lagi? Usaha ekspor impor yang kubilang, masih kuingat itu semua. Aku berikan dan engkau akan melihat. Dan rumahmu sudah kusediakan, uangmu semuanya sudah kusediakan bakul-bakul. Aku tinggal mengisi bakul-bakul. Percayalah akan kebenaran firman Allah. Ini mulut dipakai bukan untuk berkata dusta, dan mulut ini kupakai untuk memberitakan Injil, untuk menyatakan kepadamu, menyatakan kepada siapapun. Dan mulut ini yang kupakai ini untuk memberitakan Injil kebenaran. Aku datang kepada dia untuk memberitakan dan memberikan, bukan di pikirannya, bukan di hatinya yang timbul seperti yang aku sampaikan, tapi inilah realita. Roh Kudus datang kepada dia, Roh Kudus memenuhi hidupnya, Roh Kudus memenuhi rohnya untuk menyampaikan apa yang akan terjadi ke depan. Makanya jangan dibalas dengan melapor, tidak ada gunanya. Katakan, Tuhan, kuserahkan kepadamu. Apapun ini menjadi kehendak. Engkau tidak melihat. Engkau nanti akan melihat bagaimana Tuhan mengerjakan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Itu makanya engkau kerjakan aja lah apa yang bisa kau kerjakan. Saat kau pulang, kau berdamai aja. Tidak, semua Tuhan akan lakukan. Itu luar biasa. Jangan engkau menggugat, jangan engkau melakukan sesuatu yang tidak Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Tuhan akan kerjakan, ingat. Mau rumah, kendaraan, permata, sempurna nanti Tuhan itu. Sempurna bagi rajamu, sempurna. Bapakmu lagi merancang segala sesuatunya. Bagaimana engkau menerima itu dengan kesungguhan yang daripada Tuhan, kesungguhan hati. Kau menerima, karena dia bilang, anakku yang kau kasih, aku mengasihi, aku memberikan hidupku bagimu. Apapun kepunyaanku adalah kepunyaanmu, karena engkau bukan lagi hanya anakku, tapi semua ahli waris dari kerajaan surga. Jika aku memiliki langit dan bumi ini, itu pun kau bisa kuasai dengan cara. Maka saya berkata, dan saya pernah berkata kepadamu, kau akan kuutus kepada bangsa-bangsa lain, dan di situ kau memulai bisnismu, di situ kau memberitakan firman Tuhan. Dan aku berikan engkau bukan hanya sekeping roti, tetapi banyak roti yang diberikan, banyak madu yang disediakan. Itulah aja. Dan dia katakan begini, dengar berusaha nih, desa ini lagi kukuasai pikirannya nih, ya, ilmunya yang dipakai, ilmunya. Makanya dengar baik-baik bahwa semua sempurna di Tuhan, baru 4 tahun lagi. Oh, inilah yang dibilang Tuhan, ini yang aku terima dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, thanks God. Inilah berkatmu bagi hari ini buat anak-anakmu, buat keluargamu, buat masa depanmu dan anak-anakmu. Kau akan berkati, diberkati dengan kasih setia.